Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-ayah. Amma ba'du, para jamaah pengajian rutin Masjid Mutiara yang sama-sama mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan karunia, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tidak pernah henti-hentinya, tidak pernah terputus dan selalu kita rasakan. Mudah-mudahan itu semua dapat kita jadikan jalan dan kita olah sebagai cara, senjata yang kita akan dapatkan dari kenikmatan itu, pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah kepadanya. Sebagaimana yang telah para ulama sebutkan bahwasanya hayatuna kulluha ibadah. Jadikanlah setiap waktu dari kehidupan yang kita jalani sekarang ini di dunia sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, kita masuk pada pembahasan pada malam kali ini, yaitu mengenai ruqyah. Ruqyah, satu kata yang sering kita dengar dan kita maknai sebagai salah satu cara pengobatan alternatif lah, seperti itu, dengan menggunakan bacaan-bacaan atau jampi-jampi ataupun sesuatu yang dibacakan oleh orang yang mengobati pasiennya. Bisa jadi yang sakitnya itu dikarenakan diganggu oleh makhluk halus yang biasa disebut dengan jin, ataupun biasa juga diberikan pengobatan bagi orang yang terkena sengatan ataupun gigitan dari hewan-hewan yang berbisa, ataupun bisa juga diberikan kepada orang yang sejatinya dia sakit, baik ruhaninya atau jasmaninya, ataupun orang-orang yang tertutup dan terganggu akalnya. Ini biasa dilakukan oleh para roqi. Roqi itu adalah orang-orang yang biasa meruqyah. Betul. Jamaah sekalian, di dalam bahasa Arab ar-ruqyatu, ar-ruqyah ini biasa kita bahasakan dengan ruqyah atau ruqyah. Jamaknya itu adalah ar-ruqa. Ar-ruqa, asal kata dari ar-ruqa, para ulama kita menyebutkan yang pertama itu dimaknai dengan al-azaim. Azaim, atau yang biasa kita dengar azimat. Azimat ini memiliki makna, yaitu adalah bacaan-bacaan ataupun jampe. Jampe-jampe al-azaim itu. Gerak gede, gede lompat. Mohon. Nah, ini yang pertama makna dari ar-ruqyah, jamannya ar-ruqa al-azaim. Yang kedua, yang paling populer itu dimaknai dengan al-'unzah. Unzah. Al-'unzah ini diartikan sebagai perlindungan. Ataupun yang ketiga, semakna dengan al-'unzah, an-nusrah. Nusrah ini adalah pertolongan. Maka orang yang diruqyah sejatinya dia dibacakan dan diperdengarkan bacaan-bacaan, jampe-jampe yang di dalamnya berisi tentang perlindungan-perlindungan dan pertolongan-pertolongan. Namun pertanyaannya, kepada siapa dia meminta?
inilah yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Kata Rasul, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga tamimah yang kemarin. Tamimah itu jimat-jimat yang dikenakan. Wat tiwalah, nah ini istilah baru. Tiwalah itu apa? Semisal jampe ataupun jimat yang biasa dimiliki oleh pasangan suami istri, baik perempuan ataupun laki-lakinya. Apa tujuannya? Atiwalah itu agar memberikan rasa sayang dan rasa cinta yang akan didapatkan dari pasangannya, baik dari suami bikin atau minta ajian-ajian, bacaan-bacaan atau jimat-jimat, agar istrinya selalu lengket, nggak pernah dia berpaling hatinya kepada orang lain, ataupun sebaliknya, istrinya ketakutan, suaminya diambil orang segala macam, hingga akhirnya dia, nah inilah yang disebut dengan atiwalah. Sebetulnya atiwalah itu masih senada dengan at-tamaim, tapi atiwalah itu lebih khusus untuk pasangan suami istri. Nah, biasanya ada Pak itu. Nah, ini kata Rasulullah SAW, ketiga faktor ataupun masalah ini, poin ini, ruqyah, tamimah dan juga atiwalah, kata Rasul adalah syirik. Nah, ini disebutkan ruqyah. Para ulama menyebutkan yang disebut dengan ruqyah di sini, Rasulullah SAW menyatakan masih umum. Maknanya apa? Tidak semua ruqyah itu terlarang atau haram. Tidak semuanya ruqyah itu haram. Tidak. Yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah ruqyahnya orang-orang jahiliyah. Dari zaman dulu Pak, yang namanya jampe-jampe itu sudah ada. Praktik-praktik perdukunan itu sudah marak. Dan ruqyah pun ini dari bahasa Arab, bukan dalam Islam saja. Orang-orang terdahulu sudah mengenal dengan namanya ruqyah. Cuma bukan alternatif sebetulnya ini ya. Menjadikan hal yang utama bisa jadi. Yang alternatif yang dokter sekarang berarti. Ini kan dari duluan. Iya betul. Berarti yang sekarang itu alternatif ya Pak ya. Ya bisa jadi seperti itu Pak. Lurus terbalik ya. Sebetulnya ini dari zaman dulu, ini bukan alternatif ya. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, jadi ruqyah itu sudah ada dari zaman jahiliyah dulu. Cuman praktik yang dilakukan orang-orang jahiliyah dulu ketika meruqyah itu, mereka unsur syiriknya sangat banyak Pak. Pertama, mintanya sama dedemit, sama jin, sama syaitan. Mintanya kepada arwah-arwah, raja-raja dedemit segala macam, mintanya ke situ. Yang kedua, yang biasa dipakai juga si alatnya itu adalah alat-alat yang biasa diambil dari urat-urat hewan ternak. Salah satunya yang biasa dipakai itu adalah kambing. Di kambing itu kalau misalkan dibuka ada daging segala macam, ada uratnya yang keras segala macam. Dia ambil itu dan dikeringkan, dijadikan seperti pecutan seperti itu Pak. Nah, sehingga itu bisa dikalungkan, bisa dijadikan alat untuk memecut, untuk memercikan air segala macam, dan termasuk dalam tindakan-tindakan ruqyah, salah satunya dengan alat-alat tersebut. Dan itu yang dimaknai oleh Rasulullah SAW adalah syirkun. Jadi ruqyah yang syirik itu adalah ruqyah yang jahiliyah. Maka dari itu para ulama membagi, jamaah sekalian, membagi ruqyah ke dalam dua bagian yang besar. Ada yang disebut dengan ruqyah pertama itu syar'iyyah. Yang kedua ada yang disebut ruqyah syirkiyah. Nah, kalau ini ruqyah syar'iyah, otomatis yang boleh ataupun hukum dasar dari ruqyah itu mubah, diperbolehkan. Kalau ini tentu haram. Seperti itu. Makna ruqyah menurut istilah adalah alfadzul khassah, satu lafaz yang khusus. Yuhdatsu inda asy-syifa,
yang diperbacakan kepada orang yang ingin sembuh. Dibacakan kepada orang yang ingin sembuh dengan niatan, dengan bacaan-bacaan itu orang itu akan sembuh. Itu adalah yang disebut dengan ruqyah. Namun ditambahkan di dalamnya ruqyah itu ada apa? Kalamullah. Yang diperbacakannya itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Ataupun di dalamnya juga meminta pertolongan, menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan nama ataupun sifatnya. Pakai asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala itu diperbolehkan dan itu dianjurkan. Ataupun ditambahkan dengan doa-doa yang ma'thur. Ma'thur itu apa? Yang dicontohkan langsung dari Rasulullah SAW ataupun para sahabat mendawamkannya. Doa-doa itu bisa dibacakan. Pada dasarnya bacaan-bacaan lafaz-lafaz itu yang terdiri dari kalamullah, nama dan sifat Allah, doa-doa yang ma'thur ini berdasarkan ada perintah dari Allah dan juga Rasulnya. Ini yang disebut dengan ruqyah syar'iyyah, yang biasa kita sering dengar sekarang banyak di YouTube, atau ada ustadz-ustadz yang memang spesialnya itu menggarap masalah ruqyah. Pasti di dalamnya ada hal-hal ini. Selanjutnya jamaah sekalian, ada Rasulullah SAW pada saat itu sedang sakit. Nah, ini salah satu dalil yang memperbolehkan ruqyah syar'iyyah. Rasulullah SAW sedang sakit sebagaimana dikatakan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Sampai-sampai penyakitnya ini yang menjadikan Rasulullah SAW meninggal. Di sebelum meninggalnya Rasulullah SAW itu beliau dalam tanda kutip meruqyah dirinya sendiri dengan membacakan apa? Yaqra'u bil mu'awwidzat. Membacakan surat mu'awwidzat itu adalah Qul a'udzu, yang ada dua dalam Al-Qur'an. Yang pertama Qul a'udzu birabbil falaq, yang kedua Qul a'udzu birabbin nas. Setelah membacakan itu, yanfuth, Rasulullah SAW meniupkan kepada badannya. Sampai-sampai Rasulullah SAW akhir dari sakitnya itu sampai meninggalnya Rasul itu selalu melakukan itu, didawamkan oleh Rasulullah SAW. Kata Aisyah, falamma thaqula, ketika Rasulullah SAW sudah sangat lebah sekali, sudah saking parahnya sampai-sampai tidak bisa melakukan hal itu, Aisyah mengambil satu amalan Rasul, yaitu dengan membacakan mu'awwidzatain, dua surat yang tadi, Al-Falaq dan juga An-Nas. Aisyah meniupkannya kepada badan Rasulullah SAW, seraya Aisyah memegang tangan Rasul dan mengusapkan tangannya Rasul ke badannya sendiri, mengharapkan keberkahan dari tangannya Rasulullah SAW. Dan ini adalah suatu yang dilakukan. Maka dari itu yang namanya ruqyah syar'iyyah memang ada. Memang ada. Ya, mohon. Ya. Ya. Nah, lihat halal dan haramnya di sini, Pak. Nah, ruqyah syar'iyyah, Pak Edi, yang pertama itu ada batasan ataupun aturan-aturannya. Yang pertama itu harus yakin bahwasanya apa? Bukan karena ruqyahnya yang memberikan manfaat. Bukan dari ruqyahnya yang memberi manfaat. Tapi ruqyah itu kita yakini sebagai sebab agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan. Jadi yang pertama itu aspek tauhidnya harus dikuatkan dulu, Pak. Aspek pertama itu yakin bahwasanya ruqyah itu merupakan sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan. Ataupun mungkin tidak Allah berikan pertolongan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali, pokoknya izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya itu. Kita harus yakin bahwa ruqyah yang kita bacakan, Pak Edi bacakan misalkan kepada orang yang kesurupan, kita mentang teh ke Allah, bukan dengan bacaan kitanya gitu. Itu inti yang pertama. Nah, jadi jangan mengharap dengan wah pasti ku bacaan ini pasti leungit segala macam. Henteu, ke Allah kena gitu ya.
ke Allah. Nah, itu yang pertama. Ya. Mohon. Tapi saya tahu kalau orang yang dituliskan tidaknya tahu. Oh. Iya. Berarti bohong ya. Harusnya begitu kan Pak ya. Memastikan apakah benar terganggu atau tidak ya. Iya. 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 Tapi saya nggak bisa. Kalau tidak itu kegiatan gitu kan. Masya Allah. Nah. Tapi saya mau istilah gimana ya? Sama saya menurut. Nah betul. Ya, alhamdulillah. Iya. Ya saya. Oh iya. Nah ya itu dia. Jadi sebetulnya meruqyah itu mubah, pada asalnya itu boleh. Nah, adapun nanti apakah diberikan jasa dari ruqyah yang kita berikan, itu beda lagi ceritanya. Itu tentang keikhlasan. Yang penting kita tidak meminta. Kalaupun ada yang memberikan ya silahkan saja. Itu salah satunya Pak. Cuman ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Ketika ruqyah itu disebut syar'i, pertama itu harus ada keyakinan, bukan karena ruqyah yang kita bacakan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Itu inti yang pertama, Pak. Dan yang kedua, di dalam ruqyah yang kita berikan ataupun ketika kita mendengar ruqyah, yang harus dipastikan itu ada apa? Ada bacaan ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an. Kalaupun misalkan ayat Al-Quran tidak terdengar ataupun bisa selain dari Al-Quran, yaitu dengan cara doa-doa. Nah, doa-doa yang tentunya ma'thur, yang Rasulullah SAW ajarkan. Doa apa saja. Nah, selanjutnya yang ketiga jamaah sekalian. Nah, ini yang namanya ruqyah itu harus, ini ada berbeda pendapat ya, harus dengan bahasa Arab. Harus dengan bahasa Arab ataupun bahasa lain boleh, asalkan tidak ada unsur syirik. Dengan bahasa Arab juga sama ya, tidak, unsur syiriknya tidak ada, tidak boleh ada. Ya seperti tadi, menambah-nambahkan permintaan bukan kepada Allah tapi kepada siapa, kepada siapa, kepada siapa. Nah, kepada orang yang telah meninggal, walaupun dia adalah orang yang solih sekalipun, tidak boleh kita meminta permintaan pertolongan kepada mereka. Nah, jadi tetap di ruqyah itu khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, yang keempat, harus dapat dipahami. Yang dibacakan tuh harus paham. Orang yang meruqyah tuh apa yang dia bacakan harus paham. Dia baca misalkan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dia tahu memaknai artinya. Bagaimana dia bisa yakin dengan apa yang dibacakan? Tetapi dia tidak tahu apa yang dia bacakan, kan gitu. Nah, maka dari itu harus dapat dipahami. Dan juga orang yang mendengarkan itu di antara orang yang tidak sakitnya ya, harus bisa mendengarkan ini teh kata-kata itu dipahami atau tidak. Karena kan banyak juga ada di kita mah zaman kita dulu lah, saya kecil. Kalau misalkan aya nu kadupak naon getihan naon kan rastung baka waras buntung gedang selepet gedang kletuk, nah akhirnya kan keluar gitu nadanya jampe-jampe yang seperti itu gitu. Rastung baka waras buntung lawan itu kan bahasa Jawa ya. Baka waras kalau waras jadi buntung, kunaon jadi buntung kan gitu. Itu enggak kearti gitu, tidak dapat difahami, itu jangan. Nah, maka dari itu yang disebut dengan syar'iyah itu adalah hal-hal yang ini. Para jamaah sekalian, intinya seluruh ayat di dalam Al-Quran itu bisa dipakai untuk meruqyah.
Seluruh ayat dalam Al-Quran itu adalah ayat yang bisa dipakai untuk meruqyah. Tapi tentunya ada ayat-ayat khusus yang langsung ada dalam nas dari Nabi SAW. Ayat itu memiliki efek yang besar terhadap menyembuhkan penyakit itu. Nah, jadi sebetulnya kita baca Quran itu adalah salah satu terapi untuk membersihkan diri kita dari segala hal-hal yang buruk ataupun mengobati diri kita dari hal-hal yang memberatkan kita untuk beribadah. Kalau itu unsur-unsur mengenai ruhani. Nah, tapi sebetulnya Rasulullah SAW juga pernah memberikan pengobatan dengan ruqyah ini kepada sahabatnya yang sakitnya itu bukan hanya sakit psikologis gitu ya. Bukan hanya sakit psikis gitu. Tapi fisik juga bisa diobati. Ada sahabat Rasulullah SAW ketika memasak. Nah, istrinya itu memasak. Dia melewat bejana yang terbuat dari batu itu jatuh. Menimpa tangannya. Tangannya kesakitan. Sampai tidak bisa bergerak. Didatangkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengambil air putih. Maka dari itu Rasulullah SAW membacakan doa. Adhibil ba'sa rabban nas. Anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'al la yugadiru sakuman. Cuh. Minumkan, tiupkan ke tangannya, seketika langsung damang. Kalau kita berkata ada etama Nabi, punya mujizat segala macam. Ada sahabat yang dia itu bahkan belum mempelajari mengenai praktik cara untuk ruqyah. Ceritanya seperti itu ya. Nah, ini seorang muslim, hadis periwayatan dari Mu'adz bin Jabal dan juga Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Nah, mereka itu sedang dikirim untuk melakukan safar oleh Rasulullah SAW. Datasmen untuk melakukan mata-mata. Ada beberapa sahabat yang ikut. Setelah itu ketika perjalanan akan pulang, datang di satu kampung. Ikut beristirahat di situ. Ketika beristirahat di situ, orang-orang kampung di situ seakan-akan tidak memberikan jamuan terbaik kepada mereka. Gitunya. Misalkan tadi pengampihankeun, kan kalau zaman dulu Pak, misalkan ada orang yang asing tuh, siapa yang mau tinggal di rumah saya segala macam nginep. Nah, kalau ada rumah kosong segala macam bisa ditinggali, ada balai, silahkan. Nah, ini mah penduduk kampung teh sararombong lah gitu. Nah, hingga pada saat itu ada seorang kepala ketua RT mungkin ya kalau sekarang mah itu sakit. Maka di antara warganya itu datang kepada kelompoknya sahabat Rasulullah SAW bertanya, apakah di antara kalian ada orang yang mampu untuk menyembuhkan dengan meruqyah? Gitu. Nah, maka di antara sahabatnya itu, di dalam sahabatnya itu ada yang datang, saya bisa, gitu. Saya bisa. Ketika datang, maka dilihat ternyata ketua kepala kelompok itu, kampung itu telah digigit oleh kalajengking. Panas udah beberapa hari menggigil tidak sembuh-sembuh. Sudah datang tabib dari mana tetap. Hingga akhirnya diambilkan air putih, dibacakan surat Al-Fatihah. Dibacakan surat Al-Fatihah di dekat bibirnya, setelah itu baru diberikan, diminumkan kepada kepala kampung itu. Diminum langsung damang, Pak. Yang tadinya egois ya, yang tadinya pada sombong segala macam, wah langsung tidinya mah saromeah sadayana. Sampai-sampai sahabat Nabi itu yang meruqyah ini diberikan beberapa kambing. Akibat apa? Jasanya itu. Tapi orang-orang yang meruqyah tadi, orang yang meruqyah sahabat Nabi tidak mau mengambil itu, sehingga dia datang kepada Rasulullah SAW setelah pulang, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, wallahi aqra'u bi fatihatil kitab. Aku itu ketika meruqyah raqaitu, aku tidak meruqyah apa-apa melainkan aku baca dengan bi fatihatil kitab. Baca surat Al-Fatihah. Rasulullah SAW fatabassam. Setelah mendengar kabar itu, diceritakan tentang hal tadi, Rasul tersenyum sambil berkata, ma adraka, kamu apal di mana? Bahwasanya Al-Fatihah itu bisa dijadikan sebagai ruqyah. Nah, jadi Rasulullah SAW memberikan izinnya untuk meruqyah dengan bacaan Al-Fatihah itu. Bahkan Rasulullah SAW di akhir menyebutkan, idribu bisahmin ma'ahum. Setelah itu kamu ambil saja kambingnya dan kamu potong bagian di antara dagingnya itu, kita makan bareng-bareng. Rasulullah SAW seperti itu. Jadi memperbolehkan mengenai ruqyah. Jadi itu Pak. Gimana Pak? Meminta
kemudian kita melakukan kata tadi bahwa keluarga kami ini boleh dibilang saya dan dibilang Nah, kalau secara hukumnya, misalkan ya Pak, kita meminta doa kepada orang yang meninggal, baik itu keluarga kita, termasuk orang tua kita, misalkan ya, itu terbalik Pak. Mereka itu yang lebih memerlukan doa dari kita. Jadi, kalau misalkan kita meminta doa kepada mereka yang telah tiada, nah itu adalah sesuatu hal yang dilarang. Iya, tekenging mohon. Nah, jantan gitu Pak. Kalau misalkan meminta doa tawasul ya sebutnya ya, tawasul kepada orang yang masih hidup, siapapun itu, para ulama segala macam itu diperbolehkan. Yang berbeda pendapat para ulama itu bertawasul kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada yang menyebutkan bertawasul kepada Rasul, bertabaruk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul telah meninggal itu terlarang karena Rasul sejatinya sudah meninggal. Tapi ada juga yang menyebutkan Rasulullah SAW masih tetap diperbolehkan kita bertawasul kepadanya. Yang dipertentangkan adalah Rasulullah SAW. Untuk yang lainnya itu tidak. Mohon. Ya, lebih baik tidak disebutkan itu Pak. Mohon tidak disebutkan hal itu. Jadi sejatinya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dengan ruqyahnya sendiri kita jangan sampai ada harapan kalau di ruqyah pasti damang kusayama gitu. Jangan. Tetap sandarkannya kepada Allah. Ruqyah hanya sebab saja untuk datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali. Nah, selanjutnya jamaah sekalian, ada dalil dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat ke-82. Memberikan gambaran kepada kita, memberikan pelajaran bahwasanya memang dengan Al-Quran itu dia akan memberikan, Al-Quran akan memberikan syifa'un, penyembuhan terhadap diri kita. Ini disebutnya syifa'un, berbeda dengan dawa. Kalau misalkan likulli da'in dawa'un, di setiap penyakit itu ada dawa, ada obatnya, ada penawarnya. Kalau disebutkan dawa'un, di situ adalah obat atau penawar yang mungkin saja memberikan efek jadi sembuh atau tidak. Tapi kalau syifa'un sudah mutlak, Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan kesembuhan. Kalau dengan kata syifa'un, salah satu yang diberikan dinisbatkan dengan kata syifa'un, salah satunya adalah madu. Di dalam Al-Qur'an, madu itu disebutkan sebagai syifa'un, sebagai hal yang dapat menyembuhkan. Jadi kalau obat yang benar-benar obat itu adalah itu. Ya, pertama itu adalah Al-Quran itu sendiri dengan bacaan Al-Quran, yang kedua adalah dengan madu. Pasti sembuh insya Allah. Nah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surat Al-Isra ayat ke-82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un, dan kami turunkan dari Al-Quran itu dia adalah sebagai syifaa'un, penyembuh, wa rahmatun, dan juga sebagai rahmat kebaikan lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin. Jadi bacaan Al-Quran itu adalah obat, sejatinya seperti itu. Bahkan kan kita dengar juga banyak kisahnya, ceritanya orang-orang yang mereka itu diberikan ujian berupa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakitnya itu sakit yang bukan hal yang sepele, bukan hareeng siga kitanya, flu biasa seperti kita, tapi sampai ada yang kanker, ada yang tumor segala macam, dibiasakan didawamkan dengan bacaan Al-Quran, itu akan memberikan kebaikan, penyembuhan terhadap dirinya. Salah satunya kalau yang lagi rame itu ada artis Indonesia yang sampai-sampai menyebutkan, saya karena baca Quran rutin satu hari berapa juz segala macam, kanker saya getah bening itu hilang, katanya gitu. Udah proses kemo segala macam awalnya seperti itu, tapi tetap saja ketika saya dawamkan baca Quran, Allah berikan kesembuhan. Atau ada kisah di Timur Tengah itu ada seorang bapak yang tua yang dia itu sudah rajin, sudah selesai kerjaannya, pensiun lah seperti itu, hingga waktunya itu diisi dengan baca Quran dan menghafal Al-Quran. Terus-terusan baca Quran, menghafal Quran, hingga dia sakit. Ketika dicek ternyata dalam tubuhnya itu ada tumor. Nah, setelah itu Pak, ditanggalkan oleh dokternya untuk datang lagi melakukan operasi. Dia santai saja, ya sudah kalau memang operasi ya tinggal operasi. Tapi setelah itu dia nambah giat lagi baca Qur'annya, ibadahnya,
hafalannya terus ditambah, ditingkatkan. Ketika datang lagi ke rumah sakit, ketika di ronsen udah hilang. Itu bukan 1-2 cerita, itu banyak ceritanya seperti itu. Luar biasanya dengan bacaan Quran. Tapi kalau misalkan ada ustadz misalkan ya sakit apa, walau baca Quran tetap kena, ya itu mah memang ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menggariskan kepada siapa yang dikehendakinya. Kan gitu banyak. Saya batuk, flu segala macam. Atau bahkan sampai ada ulama yang meninggal karena penyakit segala macam. Ya, kita tidak boleh juga jadi menandakan Quran bohong segala macam. Tidak seperti itu. Ya, para jamaah sekalian, selanjutnya ini ada yang menarik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sempat kemarin didiskusikan dengan Arizki juga nih. Bahwasannya di dalam hadisnya yang panjang riwayat Imam Al-Bukhari mengenai masuk surga tanpa hisab. Di dalam hadis yang panjang itu intinya ketika seseorang ingin memasuki surga tanpa hisab, salah satu hal yang mesti diutamakan adalah memiliki kesempurnaan di dalam tauhid. Sempurna tauhidnya. Di antara beberapa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ada 3 golongan yang tidak mendapatkan masuk surga tanpa hisab. Yang pertama, humul ladina yatatayyarun, orang yang suka atau percaya dengan tatayyur. Yang kedua adalah orang-orang yang hum yastarqun, meminta untuk ruqyah, meminta untuk diruqyah. Dan yang ketiga adalah orang yang menjadikan metode K itu apa? Disundut ku besi yang panas. Zaman dulu itu ada, ya. Salah satu metode untuk penyembuhan itu memanaskan besi sampai panas pisan, disundutkan ke numerina ke kepalanya. Pak Zeki sering ngobrol kan itu ya. Nah, itu langsung damang gitu ya. Yang stroke segala macam langsung bisa. Ngerejetnya uratnya Pak. Seperti itu. Nah, ini K, besi panas. Pak Zeki juga kalau lagi sakit maksudnya kasih besi panas kamu. Nah, memang kayak ini adalah salah satu cara pengobatan. Tapi yang Rasulullah SAW akhirnya larang. Awalnya itu diperbolehkan. Cuma Rasulullah SAW larang. Karena apa? Mengobati dengan siksaan, dengan menyiksa, itu luar biasa. Jadi tidak boleh. Kayak ini jadi tidak boleh. Nah, yang pertama, orang yang tatayyur. Tatayyur itu meyakini, yaitu hal-hal yang dia lihat, dia dengar, sehingga dia pesimis. Tindakannya itu diatur oleh hal-hal yang seperti itu karena kepercayaannya, lihat kayak gini takut, nggak jadi murungkut. Percaya bahwasanya ada yang memberikan kesialan, musibah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini ruqyah. Tadi kata Rasulullah SAW ruqyah boleh, bahkan Rasulullah SAW pernah meruqyah. Tapi kok ini meminta untuk diruqyah adalah salah satu orang ataupun kelompok yang tidak dapat masuk surga tanpa hisab. Seperti apa? Nah, para ulama menyebutkan yang pertama, yang dimaksud meminta ruqyah di sini adalah dengan ruqyah yang syirkiyah. Ini pendapat yang pertama. Jadi, kalau meminta ruqyah dengan ruqyah yang syar'iyah, dan kita tahu orang yang meruqyahnya itu adalah orang yang mampu, kapasitasnya dan juga kemampuannya itu memang terbukti syar'i, maka kita tidak apa-apa, tidak dilarang untuk meminta ruqyah, gitu. Tapi kalau misalkan ada didengar-dengar, oh dia jagoan, dia hebat mengobati yang seperti ini, tapi itu dia tidak dengan cara yang syar'i. Nah, ini yang dimaksud dalam meminta untuk diruqyah di sini. Jadi ruqyahnya ruqyah yang syirkiyah. Tidak boleh, itu adalah ruqyah syirkiyah. Nah, pendapat yang kedua menyebutkan bahwasanya yang maksud dengan ruqyah di sini meminta untuk diruqyah itu adalah ruqyahnya ruqyah syar'i. Ruqyahnya ruqyah syar'iyah. Tapi orang yang diruqyahnya itu timbul satu keyakinan bahwasanya itu dia merasa pede, dia merasa sehat, dia merasa bahwasanya dirinya itu jadi
kuat dan hilang segala sesuatu yang membebaninya itu karena ruqyah. Karena ruqyah. Jadi lamun teu di ruqyah sadinten misalkan atau saminggu atau sabulan teh merasa aduh perlu di ruqyah lagi ini mah segala macam. Nah, jadi ketergantungan dengan ruqyah. Sehingga kalau misalkan orang sudah dia ketergantungan dengan ruqyah walaupun ruqyahnya syar'inya, nah maka ini menodai atau menjadikan tauhidnya tidak sempurna ataupun dia tidak benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai tawakalnya jadi turun. Padahal orang yang masuk surga tanpa hisab itu intinya sempurna tauhidnya. Tapi kalau misalkan ada orang yang menjadikan ruqyah itu benar-benar jalan yang dapat menyembuhkan dirinya, hanya dengan ruqyah itu misalkan, hanya dengan ustadz fulan segala macam, pasti sehat segala macam. Nah, ini yang salah. Walaupun ruqyahnya ruqyah syar'i, maka mereka adalah orang yang tidak sempurna ketauhidannya. Jadi ketawakalannya hilang seperti itu. Nah, maka dari itu bagi kita yang pernah diruqyah atau meminta ruqyah, nah ini jangan sampai masuk ke dalam hal ini. Pastilah kalau masalah syirkiyah mah ya, mudah-mudahanlah kita juga teliti lah, ya was-was lihat orangnya segala macam. Nah, hingga akhirnya kita tidak terjebak dalam masalah ini. Tapi ada solusi yang lebih jitu lagi, jamaah sekalian. Apa solusinya? Dengan hadis ini, maka para ulama menyebutkan bagi orang yang bukan dalam arti kesurupan ya, yang benar-benar memang harus membutuhkan ruqyah ya, bagi kita untuk penjagaan segala macam, meruqyah itu atau ruqyah yang terbaik itu adalah ruqyah oleh diri sendiri. Sama siapa saja boleh sebetulnya, Pak. Ya, sama istri pun boleh. Dengan siapapun boleh. Yang penting isi dari ruqyahnya, bacaan-bacaannya itu adalah itu perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi yang paling bagus itu dengan bacaan terhadap diri sendiri. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu selalu membaca bacaan-bacaan doa-doa untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun para sahabat yang lain. Walaupun memang ada di antara sahabatnya yang meminta diruqyah atau memang memerlukan bantuan sehingga mereka diruqyah segala macam, itu ada. Cuman yang terbaik itu adalah meruqyah diri sendiri. Karena apa? Karena ini lebih kecil peluangnya untuk menyandarkan diri kepada orang lain. Sehingga sandarannya itu hanya kepada Allah, dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu lebih kuat manfaatnya buat diri kita sendiri. Hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan ketika meruqyah diri sendiri? Pertama, itu adalah kita dianjurkan untuk suci badan kita dari hadas, berwudu. Karena kalimat-kalimat thayyibah, bacaan-bacaan zikir itu lebih bagus ketika kita bacakan dalam keadaan yang suci. Yang kedua, bapak-bapak semua bisa baca ayat-ayat dalam Al-Quran. Kita baca Al-Quran dulu, apa saja boleh. Tapi setelahnya ada yang disertakan lebih khusus. Yang pertama ayat kursi. Kedua, bisa pakai dengan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah yang tadi Imam Khatib bacakan ya. Amanar Rasulu dan juga la yukallifullahu nafsan. Itu 2 ayat itu bisa didawamkan, dibaca. Setelah itu lanjutkan dengan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, atau bahkan ditambahkan dengan Al-Ikhlas boleh. Trikul itu kita bacakan. 3 surat akhir dalam Al-Qur'an. Ini kita bisa baca. Ini yang intinya. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan zikir dan doa. Zikir dan doa. Zikir yang biasa Rasulullah SAW bacakan adalah salah satunya kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Itu baca terus menerus 3 sampai dengan 7 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, baca berkali-kali, yakini dengan hati kita. Dan juga setelah itu barulah boleh kita tiupkan ke badan kita. Ataupun kita bisa memakai tangan kita sambil mengusap bagian yang sakit. Nah, itu bisa dilakukan. Ataupun dengan metode air, kita dekatkan ketika kita baca ini, kita dekatkan dengan air, setelah itu airnya diminum, bismillah, insya Allah, itu salah satu caranya.
Nah, ada 3 cara. Pertama tiupan yang tanpa ada ludah, yang kedua ada tiupan yang sedikit dengan ludah. Gitu. Yang ketiga benar-benar ludahnya Rasulullah SAW pernah lakukan ketiga-tiganya. Jadi itu tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau misalkan dirasa tidak bersih segala macam, lebih baik yang pertama saja. Gitu. Beli nambahannya borok diciduhat. Kalau nambah bakteri gitu kan, kita tidak tahu. Nah, jadi itu bisa seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Nah, ini adalah yang kita fahami insyaallah mengenai ruqyah yang syar'iyah. Jadi ini bisa diamalkan. Bahkan Syekh Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan amalan ruqyah itu adalah amalan yang biasa didawamkan oleh para nabi, para rasul dan orang-orang salih. Mereka mengamalkan ini berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya zikir yang kita bacakan itu adalah ruqyah sebetulnya. Ruqyah. Karena ruqyah itu bacaan-bacaan untuk perlindungan. Insyaallah. Leres. Memang itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan alternatif bagi orang yang tidak ini, dia tambahkan dengan zikir-zikir bacaan itu. Leres. Wah, rame. Nanti kita insyaallah kita lanjutkan Pak Edi ya sharingnya mengenai ruqyah ya. Ya, mohon kita tutup saja pengajian kita pada malam ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.